Dua pembalap jalanan di Ogan Ilir tewas kecelakaan. Pegawai Bank BUMN Cabang Ogan Komering Ilir kuras uang nasabah hingga 6,5 miliar. Warga sesalkan dugaan pengerjaan proyek dikerjakan asal jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Dua pembalap jalanan di Ogan Ilir mengalami kecelakaan. Kuatnya benturan membuat keduanya tewas meregang nyawa. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menjaga arena balap liar tersebut. Kecelakaan maut terjadi di overpass tol Indralaya Prabu Muli, tepatnya di seputaran Tanjung Senai, Indralaya, Ogan Ilir, di mana korbannya adalah Imam Riyadi, 16 tahun, warga Desa Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan M. Rafli, 22 tahun, warga Palembang. Tak hanya menelan 2 korban jiwa, tetapi juga ada 1 korban lainnya yang mengalami luka ringan. Kedua korban meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai. Polisi pun bergerak cepat di TKP balap liar itu, menemukan ada tulisan start dan finish di kedua sisi jalan. Lalu lintas di daerah Tanjung Senai, di daerah Tanjung Sejaru, dekat jembatan penghubung desa Tanjung Sejaru Sakti, yang di bawahnya dilintasi jalan tol ya. Kalau kami nilai itu adalah balap liar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum pegawai Inspektorat Pemprov Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menerima gratifikasi mengatasnamakan kejaksaan. Pegawai Inspektorat tersebut mengaku bisa mengkondisikan sebuah perkara korupsi di salah satu sekolah SMA negeri di Palembang. Eka, oknum pegawai Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diduga mendapatkan uang gratifikasi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan langsung dilakukan penahanan. Penetapan tersangka terhadap Eka merupakan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengembangan atas perkara yang sedang ditangani oleh Kejari Palembang terhadap 2 tersangka mantan kepala sekolah dan komite di salah satu sekolah SMA negeri di Palembang. Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fanya Julia Eka Sari, menjelaskan penetapan tersangka Eka berdasarkan surat perintah penyidikan Kejati Sumatera Selatan bahwa tersangka mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan akan mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejari Palembang. Informasi dari tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel, modusnya itu tersangka mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, seperti itu. Saksi yang diperiksa infonya berjumlah 6 orang untuk perkara ini. Ya, mungkin itu yang untuk selanjutnya nanti mungkin ada pengembangan dalam perkara ya, nanti kalau misalnya ada pengembangan kita update lagi kepada teman-teman rekan-rekan media ya. Terima kasih ya. Penahanan terhadap Eka diakui untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai pelaku menghilangkan alat bukti. Eka langsung dijebloskan ke lapas Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kuras uang nasabah sebesar 6,5 miliar rupiah. Pegawai bank plat merah di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan sebagai tersangka.
Pelaku menguras uang melalui mobile banking. Polisi kembali menggerebek praktek aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan seorang oknum pegawai bank plat merah berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana nasabah. Penetapan tersangka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup. Menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumatera Selatan, modus yang dilakukan tersangka dalam melancarkan aksinya, yakni dengan cara membuat kartu ATM dan mengaktifkan mobile banking milik nasabah. Setelah itu, tersangka menguras uang milik nasabah dari tahun 2022 hingga 2023 dengan total kerugian nasabah mencapai 6,4 miliar rupiah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, oknum pegawai bank plat merah tersebut belum ditangkap. Selain itu, Kasipenkum juga tidak mau menyebutkan secara rinci nama bank milik negara tersebut karena tim penyidik Kejati Sumatera Selatan masih melakukan mapping atau mencari pihak-pihak lainnya yang terlibat. Ya, bahwa tersangka ini mengatasnamakan nasabah. Ya, dia membuka rekening nasabah ya dengan cara apa? Membuat ATM, kemudian mengaktifkan mobile banking dari nasabah sehingga dia menarik uang dari nasabah. Dalam penyidikan ini telah dihitung kerugian keuangan negara sebesar 6.483.127.524 rupiah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti 10 gram. 2 orang terdakwa, Taufik dan Heru, divonis hakim 8 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Persidangan 2 orang terdakwa Taufik dan Heru kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti 10 gram di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Pasca pekan lalu dituntut jaksa 8 tahun penjara, kini menjalani sidang vonis putusan majelis hakim. Dalam persidangan, vonisnya 2 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar pasal Undang-Undang Narkotika. Taufik dan Heru dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Vonis yang dijatuhkan bersifat konform sama dengan tuntutan jaksa. Atas tersebut, terdakwa pikir-pikir, sementara jaksa menerima putusan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Warga Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, mempertanyakan kualitas pekerjaan jalan yang dianggap asal jadi yang ada di desa mereka, mengingat dananya mencapai miliaran rupiah. Lagi-lagi warga mempertanyakan akan kualitas jalan Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, di mana jalan tersebut diduga kuat telah terjadi indikasi penyimpangan. Masyarakat pun mengaku kecewa karena dana yang dikucurkan cukup fantastis, yaitu mencapai miliaran rupiah. Sementara hasil pekerjaan di lapangan jauh dari kata sesuai harapan. Jalan yang semestinya lebarnya 4 meter namun hanya dikerjakan 3 meter saja. Selain itu, ketebalan ataupun ketinggian jalan diperkirakan antara 2 sampai 3 cm yang seharusnya antara 10 hingga 15 cm. Dengan kualitas jalan yang buruk tersebut, warga memprediksi jalan tersebut akan segera rusak. Bangunan jalan juga diduga asal jadi demi untuk meraup untung lebih. Papan proyek pun tidak terpasang di lokasi kegiatan. Proyek itu diketahui dilaksanakan oleh CP Cahaya Insani senilai lebih kurang 1 miliar rupiah. Namun yang membuat warga heran, mengapa Dinas PUPR bisa menerima hasil pengerjaan proyek, bahkan mengakui jika hal itu baik. Ambruknya karena beban, tadi ada pekerjaan yang dibawa pekerjaan lama, kita berikan itu untuk meninggikan pasangan ini timbunan kita itu yang lama kita roboh, otomatis pekerjaan kita di atas ikut roboh. Akan kita perbaiki, alat itu sudah ada, Pak. Semuanya kita persiapkan, itu kita bertanggung jawab untuk kita perbaiki sendiri sebagai kontraktor. Harusnya sudah dijamin. Apa mereka membayar pihak konsultan begitu mahal, kemudian juga di situ ada PPK, PPTK, ketika mereka melaksanakan kerja, tetapi terkesan seperti main-main. Nah, kalau dia berbicara masalah ini adalah bencana alam, memang benar alam ini kehendak Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun di sisi lain, kekuatan air itu bisa diukur oleh pihak konsultan yang akan menerjang tembok tersebut. Warga akan melaporkan proyek tersebut ke aparat penegak hukum karena dinilai sudah merugikan keuangan negara dengan unsur kesengajaan.
Dari Oganilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus kukuhkan saksi. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Cek rambut, insecure terus sama rambut kamu? Pakai Rejoice 3-in-1. Rambut jadi lembut, harum, ternutrisi. Bebas insecure seharian. By Drama Rambut. Baru Rejoice 3-in-1. Mengupas tuntas jejak kasus kriminal terupdate. Warga di Sampang, Madura, Jawa Timur beramai-ramai menangkap seorang pria yang diduga akan mencuri seekor kambing. Menelisik hingga ke sumber informasi terpercaya. Lintas Kriminal di MNC TV. Aduh, ya 15 juta rupiah. Double kagetnya, uang kaget lagi di MNC TV. Ada anak, pacaran. terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Di mana setan menampakkan diri? di jalan. Numpang dong, Pak. Di cermin. Taunya muka sendiri. Family 100 di MNC TV. Double kagetnya, uang kaget lagi di MNC TV. Kontes Primadona Pantura segera di MNC TV. Lintas Kriminal di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman Kolbu di MNC TV. Road to Kilau Raya 2023 live di MNC TV. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, keseriusan para calon legislatif Dapil 2 dari Partai Perindo Ogan Komering Ulu menghadapi Pileg mendatang terus ditunjukkan. Minggu siang DPD Perindo mengukuhkan ratusan saksi untuk mengawal suara Partai Perindo, bahkan para saksi yang menjadi ujung tombak akan selalu dilindungi. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Oku Minggu menggelar kegiatan silaturahmi keluarga dan pengukuhan saksi daerah pemilihan 2 Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara Jaya, dan Kecamatan Ulu Ogan. Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Sleman, Kecamatan Semidang Aji itu dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Oku Yeri Ferliansyah, Sekretaris DPD Partai Perindo Oku Herzon, dan seluruh para calon legislatif Partai Perindo Dapil 2 dan Dapil 3, serta ratusan saksi dan simpatisan Partai Perindo. Ketua DPC Partai Perindo Oku Yeri Ferliansyah mengatakan, kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka memantapkan serta mengukuhkan para saksi yang nantinya akan bertugas di TPS dalam memantau suara Partai Perindo. Para saksi Partai Perindo dapat solid dalam mengawal suara Perindo di tingkat desa hingga pusat, sehingga dengan begitu diharapkan Partai Perindo bisa mencapai target pada pemilu tahun 2024 mendatang. Diketahui jumlah saksi yang dikumpulkan untuk dikukuhkan DPD Partai Perindo Kabupaten Oku berjumlah sekitar 300 orang. Hal itu sesuai dengan jumlah TPS yang ada di dapil tersebut. DPD Partai Perindo Oku pada Pileg DPRD Kabupaten Oku tahun 2024 mendatang mengaku menargetkan 3 kursi.
Selain pengukuhan saksi, para saksi juga diberi pembekalan serta tanya jawab terhadap para caleg dari Partai Besutan Haritano Sudibyo. Para saksi sendiri mengaku siap mengamankan dan memenangkan suara para caleg Partai Perindo Ogo. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Asprop PSSI Sumatera Selatan bersiap menggelar Liga 3 Zona Sumatera Selatan yang berlangsung Januari 2024. Sebanyak 12 klub lokal akan berpartisipasi demi promosi ke Liga 2 Indonesia. Hal ini terungkap dalam Kongres Biasa Asprop PSSI Sumatera Selatan. Dalam Kongres Biasa Asprop PSSI Sumatera Selatan yang berlangsung di Pondok Tince, Palembang, terungkap beberapa agenda yang akan bergulir tahun depan. Sekretaris Asprop PSSI Sumatera Selatan Syahril Musa mengatakan, saat ini Askap dan Askot Sumatera Selatan sudah resmi memiliki status masing-masing sehingga diharapkan mampu menggeliatkan sepak bola terutama pembinaan usia dini di daerah. Selain itu, Asprop PSSI Sumatera Selatan juga segera menyelenggarakan Liga 3 Zona Sumatera Selatan pada bulan Januari 2024 mendatang. Menurutnya, 12 tim lokal di Sumatera Selatan sudah menyatakan kesediaannya, kecuali Persimuba, juara Liga 3 Zona Sumatera Selatan musim kemarin, kini tinggal menunggu di putaran nasional. Beberapa klub yang aktif mempersiapkan diri diantaranya David FC, Bayangkara Sriwijaya, PS Palembang, Eximbos, PS Banyuasin, Persegerata, dan beberapa klub di kabupaten kota lainnya. Ajang ini akan menggunakan format setengah kompetisi. Persiapan Liga 3, kita makanya setelah ini kita ada coaching klinik langsung melalui Zoom ini kepada klub, kepada Askap, untuk direncanakan di putarannya mungkin di akhir Desember ataupun paling tidak paling lambat di awal Januari. Jadi kemarin itu kan sudah Persimuba yang juara, ya, Pak? Sudah, ini berarti ada slot lagi, Pak? Ada slot lagi, tapi Muba nunggu dia karena dia sudah masuk nanti ke level yang nasional. Muba tidak ikut untuk yang ini. Jadi dia sudah, kalau dia juara, untuk apa lagi dia mau ikut Liga 3 sekarang gitu kan. Sementara itu, Ketua Asprop PSSI Sumatera Selatan Ucok Hidayat menegaskan, selain Liga 3, ia meminta pembinaan usia dini kian ditingkatkan serta mengupayakan pelaksanaan Liga Amatir untuk pesepak bola wanita. Kita sebagai induk organisasi mengharapkan itu asosiasi kabupaten dan asosiasi kota lebih aktif, sehingga bisa kader-kader sepak bola ini bisa lebih banyak lagi kalau lebih banyaknya kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh mereka. Kita minta koordinasi juga dengan kawan-kawan semuanya lebih aktif, semua anggota PSSI ini berpikir bersama-sama untuk lebih giat meningkatkan dan mengembangkan kader-kader sepak bola. Itu aja. Asprop PSSI Sumatera Selatan siap menggandeng pihak ketiga yang berkomitmen memajukan sepak bola di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dibuka langsung oleh pejabat Bupati Banyuasin Hani Sopiar Rustam, Festival Sedulang Setudung digelar di Desa Wisata Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. PJ Bupati juga melepas para juru foto dan video untuk berlomba mengabadikan kedatangan burung migrasi di Pulau Sembilang. Meluncur Sekolah Peduli Air dan memberangkatkan para juru foto dan video ke Pulau Sembilang untuk ajang lomba foto dan video burung migrasi sebagai rangkaian acara Festival Sedulang Setudung. Menjadi ajang tahunan Festival Sedulang Setudung bukan hanya pesta biasa, tapi panggung untuk mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat di bidang seni dan budaya. Penjabat Bupati Banyuasin Hani S. Rustam berharap FSS dapat menjadi program yang berkelanjutan untuk memperluas pengetahuan seni, tercipta generasi yang peka dengan seni budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Walau masih banyak hal yang harus diperbaiki di Sungsang dalam hal kebersihan, keamanan, yang utama keramahan masyarakatnya, PJ Bupati mengajak bersama mensukseskan program tahunan Festival Sedulang Setudung yang bertujuan untuk mengangkat destinasi di Kabupaten Banyuasin, terkhusus di Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Tidak hanya sebagai wisata lokal maupun nasional, namun juga dapat diangkat sebagai wisata tingkat internasional. Festival ini adalah festival rutin. Ini menunjukkan komitmen saya selaku PJ Bupati untuk melanjutkan program-program yang betul-betul bermanfaat dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Kegiatan Festival Sedulang Setudung ini sudah sangat menurunkan
tahun ini diselenggarakan di Desa Sumsel. Nah, apa manfaatnya? Tentu banyak. Kegiatan ini bermanfaat kita untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat, setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.